Kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita membicarakan tentang mengenal kalimat Nur Muhammad. Pada akhir-akhir ini pembicaraan tentang Nur Muhammad di kalangan ulama itu sudah menjamur, sudah banyak. Kita mengenal kalimat Nur Muhammad. Menurut logat, ini menurut bahasa. Menurut bahasa, Nur Muhammad itu adalah pada hakikatnya penting karena mengandung manfaat dan hikmat untuk dijadikan ilmu dan keyakinan. Mudah-mudahan saja ada hikmahnya dan selalu tercurah kepada orang yang mengamalkan. Nur Muhammad terbagi kepada dua kalimat. Pertama kalimat nur itu sendiri. Nurun itu kalau bahasa Arab. Kedua kalimat Muhammad. Kalimat nur artinya pada logat menurut bahasa adalah cahaya. Ini kalau menurut bahasa nur itu cahaya. Nur menurut syariat agama adalah petunjuk. Bisa juga nur itu diartikan hidayah. Kalau dalam Al-Quran itu ada Allahu nurus sama. Allahu nurus samawati wal ard. Allah cahaya langit dan bumi. Berarti Allah Ta'ala itu petunjuk langit dan bumi. Bisa diartikan nur itu adalah kekuasaan. Ada juga kekuasaan langit dan bumi. Allah memiliki kekuasaan langit dan bumi. Nur adalah nama Tuhan. Kalau kita baca dalam Al-Quran, di dalam Asmaul Husna, nama Allah itu ada 99. Allah itu juga adalah nama. Di nama lain bagi Allah ada 99, termasuk di dalamnya Nur. An-Nurul Hadi. Nur. Ketiga, nur pada hakikat. Pada hakikatnya sebenarnya apa nur itu? Nur adalah diri zat Allah yang maha mulia. Jadi nur itu adalah diri zat Allah yang maha mulia. Orang dulu mengatakan nur itu zat. Nur zat artinya diri zat Allah. Dasar bahwa nur itu ada dalam Al-Quran. Wa man lam yaj'alillahu lahu nura famalahu nura. Famalahu min nur. Wa lam yaj'alillahu lahu nura. Barang siapa tidak Allah jadikan baginya nur, famalahu min nur, maka tidak ada baginya nur. Famalahu nura, maka tidak ada baginya nur. Yang kedua, Nur Muhammad itu kan ada dua kata. Ada nur, ada Muhammad. Kalimat Muhammad. Muhammad itu menurut bahasa adalah Muhammadun, orang yang dipuji. Muhammad artinya menurut syariat adalah nama dari Nabi kita Muhammad. Kalau nama Allah Subhanahu wa ta'ala di alam hakikat adalah nur.
Di dalam Al-Quran kan ada. Allahu walam yaj'alillahu lahu nura famalahu nur. Allahu nurul an-nurul hadi. Jadi ada di dalam Al-Quran. Nama Allah di alam syariat juga adalah nur. Jadi sama. Di alam hakikat nur, di alam syariat juga nur. Nama Nabi Muhammad di alam hakikat juga adalah Muhammad. Di dalam Al-Quran ada. Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Bukanlah kamu itu Muhammad bapak salah seorang di antara kamu. Wa ma Muhammadun illa rasul. Tidaklah kamu Muhammad kecuali rasul. Nah, jadi ada di dalam Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran ada. Siapa yang menamai itu siapa? Yang menamainya adalah Allah sendiri. Menamai nama Nabi di alam hakikat adalah Muhammad, di alam syariat juga Muhammad. Setelah lahir maka kakeknya Abdul Muthalib menamai namanya Muhammad. Nah, ini sama dengan nama di alam hakikat. Makanya Nur Muhammad. Muhammad pada hakikat adalah diri Nabi Muhammad. Kita ulang. Dua kalimat Nur dan Muhammad sangat luar biasa dan bermanfaat serta mengandung hikmat bagi yang mengetahuinya. Banyak hikmah yang kita dapatkan. Banyak hikmah yang kita rasakan. Dan yang mengenal dirinya. Satu. Kalau benar-benar diri Nur Muhammad itu berarti hakikat bahwa diri ada hubungannya dengan nama Tuhan dan juga ada kenyataannya dengan diri Tuhan. Kedua, jika benar-benar diri Muhammad itu berarti pada hakikat bahwa ada hubungannya dengan nama Nabi dan juga ada kaitannya dengan diri Nabi. Jadi ada. Makanya yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah Nur Muhammad. Jadi kada ada jarak sama sekali antara Allah dengan Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad terciptalah alam semesta, termasuk isinya, termasuk diri kita jasmani dan rohani. Makanya Nabi Muhammad itu Abul Arwah, bapa segala roh. Jadi diri kita ini berasal dari Nabi Adam. Nabi Adam dari tanah, tanah dari air, air dari angin, angin dari api, api dari Nur Muhammad. Hancur api itu jadinya Nur Muhammad. Hancur roh ini jadinya Nur Muhammad. Jadi kita mesrakan, tidak ada lagi yang ada hanya Nur Muhammad. Tidak ada yang lain, yang ada hanya Nur Muhammad. Menurut hadis Nabi bahwa orang mukmin adalah Nur Muhammad. Jika benar-benar yakin serta perasaan, harus kita yakin. Jika kita ini benar-benar yakin serta perasaan bahwa diri itu Nur Muhammad, nah ini yang kita harapkan, harus bisa kita demikian. Ini adalah akhir daripada keyakinan dan perasaan. Jika ingin meninggal dunia mati dalam mukmin yang sempurna dan tidak boleh disandarkan. Jadi jangan sampai disandarkan. Atau diibaratkan kepada segala iktibar, itu pandangan.
Dan ini merupakan usaha ikhtiar. Jadi ada usaha ikhtiar yang terakhir untuk mencapai kesempurnaan iman dan makrifat. Maka hendaklah kita meyakini bahwa jasmani dan rohani kita ini adalah Nur Muhammad. Kita dari awal harus yakin bahwa jasmani dan rohani kita ini Nur Muhammad. Kemudian kita memasrahkan tidak ada lagi ya selain Nur Muhammad. Kalau kita pandang dengan hati bahwa diri kita ini adalah Nur Muhammad, dengan akan Nur Muhammad, kita pandang ke alam semesta, tidak ada lain, yang ada hanya Nur Muhammad. Kita berharap dengan demikian melalui riyadhah, ya latihan-latihan, ya barangkali malam hari kita ya 1/4 jam ya, melakukan istighraq panah di Nur Muhammad. Artinya kalau ada lagi ya diri kita ini yang ada hanya Nur Muhammad. Itu usaha-usaha yang kita lakukan. Summa khalaqa minhu kulla khair wa khalaqa ba'dahu kulla syai'. Artinya setelah Allah menjadikan itu Nur Muhammad, wa khalaqa ba'dahu kulla syai'in, Allah jadikan diri Nur Muhammad itu kebaikan. Dan Allah jadikan sesudah kebaikan itu tiap-tiap sesuatu alam semesta dan segala isinya. Nah ini. Wa hina khalaqahu aqamahu qaddamahu. Artinya setelah Allah menjadikan Nur Muhammad, setelah Allah menjadikan Nur Muhammad, lalu Nur Muhammad itu diletakkan. Nah, ditaruh, diandak Nur Muhammad itu di hadapan Allah. Jadi diandak Allah, di hadapan Allah. Nur Muhammad tadi. Dekat Nur Muhammad tuh, parak Nur Muhammad tuh dengan diri Tuhan. Kada ada jarak lagi. Dan tidak ada yang mendindingi, kada ada dinding sedikit pun antara Nur Muhammad dengan Tuhan. Dipandang Allah Nur Muhammad itu dengan pandangan keridhaan dan rahmatnya. Mafhumnya ini pemahaman demikian adalah. Yang pertama kali dijadikan Allah adalah Nur Muhammad. Ini yang pertama kali. Allah meletakkan mandak Nur Muhammad itu di hadapannya. Jikalau ingin dekat diri kita, parak diri kita kepada Tuhan, maka hendaklah kita umpat Nur Muhammad. Mun kita hendak parak dengan Tuhan. Jadi mun kita hendak parak lawan Tuhan, maka hendaklah kita umpat Nur Muhammad, karena Muhammad lah nang paling parah. Jadi puasingkanlah diri kepada Nur Muhammad dengan tahqiq. Jadi kita berusaha memusatkan diri kita dengan Muhammad dengan tahqiq, dengan sebenarnya, dan tamkin istiqamah. Ini terus menerus nih. Artinya dengan benar-benar yakin bahwa diri adalah Nur Muhammad serta tetap istiqamah. Yang ketiga yang kita lakukan, pemahamannya terbit daripada Nur Muhammad itu keinginan berbuat baik dan melaksanakan ibadah. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah, maka yang melaksanakan ibadah itu adalah Nur Muhammad. Karena jasmani dan rohani kita ini adalah Nur Muhammad. Agar jangan sampai ada kemusyrikan, jangan sampai kita amunnya kita siapa? Kita Nur Muhammad. Jadi jasmani dan rohani kita itulah yang melakukan ibadah. Siapa jasmani dan rohani itu adalah Nur Muhammad. Setelah terbit kebaikan-kebaikan dari Nur Muhammad, setelah itu Allah menjadikan suatu alam semesta. Jadi mengintai Nur Muhammad ialah
dari dekatnya Nur Muhammad itu dengan Tuhan. Parak benar Nur Muhammad dipandang oleh Allah. Itu Nur Muhammad dengan pandangan ridha dan rahmat, maka jadilah arsy. Nah, makanya roh ini terjadi daripada Nur Muhammad. Hancur roh ini jadi Nur Muhammad. Aras dari Nur Muhammad juga. Kursi dari Nur Muhammad juga. Malaikat dia aras, dan semua perhiasan yang ada di aras itu dari Nur Muhammad. Kelima, kemudian Allah memasukkan pada Nur Muhammad itu maqamul hubbi. Ini maqamul hubbi, kedudukan kecintaan kepada Allah. Atau musyahadah. Musyahadah ini pandangan. Nur Muhammad itu diri zat Tuhan yang mulia. Jadi musyahadah. Ini musyahadahnya ini. Kalau kita ini kan musyahadah memandang alam. Nah, jadi dengan pandangan Nur Muhammad. Hati kita Nur Muhammad, mata kita Nur Muhammad, ini musyahadah. Namanya musyahadah, penyaksian. Penyaksian itu bukan hanya dengan hati saja, tapi dengan mata. Kepala kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, bahwa jasmani dan rohani kita ini adalah Nur Muhammad. Kemudian Allah memasukkan pada Nur Muhammad itu maqamul khaufi, perasaan takut itu Nur Muhammad kepada Tuhan. Jadi Nur Muhammad itu takutlah kepada Tuhan. Maka sujudlah itu Nur Muhammad dan bersyukurlah kepada Allah. Sebab takutnya Nur Muhammad dengan Tuhan, maka jadilah malaikat-malaikat. Baik. Jadilah malaikat. Jadi malaikat itu dari Nur Muhammad. Binatang, bulan, dan matahari. Ketujuh, kemudian Allah masukkan pada Nur Muhammad itu maqamur raja, berharap kepada Allah. Dari berharap Nur Muhammad, maka jadilah akal. Jadilah akal kita ini. Makanya semuanya dari Nur Muhammad. Sifat lemah, lembut, suka memelihara diri, serta jadilah taufik dan hidayah. Kemudian Allah memasukkan pada Nur Muhammad itu maqamul haya'i, perasaan malu dan sufan. Berpaluh Nur Muhammad itu, keluar keringat Nur Muhammad itu, kemudian jatuhlah keringat Nur Muhammad itu, paluh Nur Muhammad itu menjadi berapa? 124.000 titik. Itulah para nabi dan para rasul, dan menjadi roh para waliullah, serta menjadi roh orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya hingga hari kiamat nanti. Dalam hadis Nabi Muhammad bersabda pula, al-arsyu wal kursiyu min nuri. Nah, jadi aras dan kursi itu min nuri, daripada nurku, kata Rasulullah. Wal karrobiyun minuri, wal karrobiyun minuri, penghulu malaikat daripada nurku. Warrohanabiyun, warrohanabiyun, artinya malaikat itu roha, nabiyun daripada nurku. Wal malaikatus sab'u min nuri, malaikat yang berada di 7 lapis langit itu dan bumi daripada nurku. Wal jannatu wa ma fiha minan na'imil muqim min nuri, artinya surga. Wal jannatu wa ma fiha, dan surga semua isinya minan na'imil muqimi, yang menyenangkan. Ini mukim yang tetap. Minuri, daripada nurku, nur Nabi juga, daripada Nur Muhammad. Nah, wasyamsu wal qamaru wal kawakibu wal aqlu wat taufiqu min nuri, artinya matahari. Wasyamsu matahari, wal qamaru bulan, wal kawakibu
bintang. Wal aqlu wat taufiku, akal dan taufik min nuri, itu daripada nur, lanjutan dari hadis. Summa khalaqallahu isna asyara hijaban. Kemudian Allah menjadikan terhadap Nur Muhammad itu 12 dinding. Ada 12 dinding. Di setiap satu dinding ditempuh dengan waktu 1000 tahun. Dinding-dinding itu menghalangi sampai kepada hadratul Tuhan. Ini kepada hadratullah. Nah ini jauhnya kita ini. Jauh benar dengan Allah. Kalau kita umpat Nur Muhammad, insya Allah parah. Makanya hendaklah kita yakini. Pertama itu dulu modal kita meyakini bahwa jasmani dan rohani kita Nur Muhammad. Kemudian kita rasakan. Lalu kita masyarakat, ada lagi yang lain selain Nur Muhammad. Satu hijabul qaramah, artinya terdinding seorang hamba karena kemuliaan dunia, pangkat dan kedudukan dari kemuliaan Allah dan Rasulnya, dan dari kemuliaan iman dan Islam serta kemuliaan ibadat, sehingga mendinding dan melupakan hamba dari mengingat Allah dan mencintai Rasulnya. Nah ini, itulah. Yang kedua hijabus sa'adah, dinding. Kalau di atas tadi hijabul qaramah, dinding qaramah. Seorang hamba karena kemuliaan dinding pangkatnya. Ini. Yang kedua hijabus sa'adah. Ini dinding keberuntungan yang dikatakan Allah kepada hambanya, dapat mendinding seorang jika hamba itu melupakan dan mengabaikan apa yang ditentukan Allah, sehingga membuat malas dari tugas yang diperintah Allah. Kalau kita malas terhadap ya perintah-perintah Allah, maka kita kadakawa membuka hijabus sa'adah, dinding kebahagiaan. Sedangkan dinding hijabul qaramah, ini adalah terdinding seorang hamba karena kemuliaan. Ini kedudukan Allah dan Rasulnya. Yang ketiga hijabur rahmah, artinya terdinding seseorang dari kasih sayang Allah. Mereka disehatkan, rezekinya diluaskan. Nah ini karena terdinding. Kalau kada terdinding, kita kada kau membayangkan. Kita punya karamah, terdinding, ada hijabul qaramah, ada hijabus sa'adah, ada hijabur rahmah. Nah, ini dinding seorang dari kasih sayang Allah. Maka kita tidak mendapatkan kasih sayang Allah karena terdinding dengan hijabur rahmah. Maka bagaimana? Kita buka hijabur rahmah, kita buka hijabus sa'adah di atas hijabul qaramah. Nah, demikian melupakan dan melainkan dari mengingat Allah dan memalaskan diri menunaikan ibadah kepada Allah. Nah, hijabur ra'fah, artinya dinding seseorang dari kasih sayang di hari kiamat, sehingga lupa mengharap kasih sayang dunia. Banyak dinding-dinding itu. Hijabul haibah, artinya mereka tidak melihat kehebatan Allah lagi di akhirat dengan membalas amal baik dan amal jahat, sehingga enggan dari janji serta apa yang dilarang Allah. Nang dilarang Allah dilakukannya secara terus menerus, biasa-biasa aja melakukan larangan Allah, sehingga terdindinglah. Ini hijabul haibah. Maka semua larangan Allah itu hendaklah kita tinggalkan. Nah, sehingga kita bisa ya terbuka hijabul haibah. Hijabul ilmi, artinya mereka tidak tahu bahwa Allah Maha mengetahui apa saja yang mereka lakukan dan dimanapun mereka lakukan, sehingga senang-senang mereka dengan apa yang dilarang Allah. Nah ini artinya banyak yang senang dengan sesuatu yang dilarang Allah.
Kalau pada saat dia melakukan perintah Allah itu tidak ada rasa kesenangan, tidak ada rasa kebanggaan, malah merasa beban terhadap perintah Allah. Tapi kalau sudah melakukan larangan Allah, jadi kesenangan, jadi kebahagiaan. Nah, itu terdinding dengan hijabul ilmi. Ini namanya dinding ilmu. Artinya mereka tidak tahu bahwa Allah itu maha mengetahui. Nah, ini Allah mengetahui apa yang dilakukan, terdinding. Hijabul waqar artinya terdinding atau tidak melihat mereka apa yang ditetapkan Allah sehingga berani melanggar ketetapannya. Ini dinding-dinding yang membuat kita itu sudah semakin jauh dengan Allah karena dosa-dosa yang kita lakukan. Hijabus sakinah artinya terdinding, tidak melihat mereka akan ketenangan, tidak merasakan ketenangan yang diberikan Allah, padahal Allah memberikan ketenangan, ketentraman kepada hambanya. Berkeluh kesah sehingga berkeluh kesah, sedih, padahal banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi kita kadang merasa Allah memberikan nikmat, kadang merasa senang padahal banyak benar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kadang kita menghitung betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan. Yang ke-11 itu hijabus sidiki artinya terdinding atau tidak melihat mereka dari kebenaran Rasul. Kadang melihat kebenaran Rasul. Ini dindingan dari manfaat bersifat benar sehingga mereka berani berbohong. Selalu berbohong, kadang-kadang melihat kebenaran. Hijabul yakin artinya terdinding, tidak melihat mereka dengan hikmah dan kuat keyakinan terhadap Allah dan tidak dapat merasakannya sehingga lemah keyakinannya. Lemah keyakinan. Fa'aqaman nura wa huwa maqamul ubudiyah artinya mendudukkan Allah kepada Nur Muhammad pada kedudukan ubudiyah maksudnya. Orang yang meyakini bahwa dirinya adalah Nur Muhammad berarti dalam ibadah yang sebenarnya. Jadi kalau kita beribadah, beramal, yakin bahwa yang beribadah dan beramal itu adalah Nur Muhammad. Walaupun kita ini hakikatnya kita menisbahkan supaya kita parak dengan Allah. Jadi kita dapat pahala amal. Nah, kita dapat juga ganjaran betapa paraknya kita dengan Allah, betapa dekatnya kita dengan Allah. Orang yang fana dan karam, nah, di Nur Muhammad berarti dalam ibadah yang sebenarnya. Ini yang kita harapkan. Bagaimana supaya kita ini fana? Jangan sampai ada diri kita lagi. Yang ada hanya Nur Muhammad. Dan kita selalu istighfar, tutup mulut, pejamkan mata, tarik nafas, diam, meyakini bahwa diri kita ini Nur Muhammad. Nah, ini riyadah latihannya. Yang ketiga, orang yang memasrahkan dirinya kepada Nur Muhammad berarti dalam ibadah yang sebenarnya. Ini yang kita harap. Kita berusaha bagaimana agar kita bisa memasrahkan diri kita ini, ya, bahwa diri kita jasmani dan rohani ini adalah Nur Muhammad. Artinya kada lain yang ada Nur Muhammad. Dinamakan makam ubudiyah artinya dalam ibadah yang sebenarnya, yakni hubungan diri dengan diri Nabi yang mulia dan diri zat Tuhan yang maha suci. Jadi terhubung. Jadi bagaimana kita terhubung? Jadi kalau kita beribadah melakukan amaliyah ini bisa terhubung. Terkadang kada terhubung dengan Allah, terhubung dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad akan memberikan syafaat. Nah, ini yang kita harapkan. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan fadilah keutamaan berwasilah dengan Muhammad. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah wallahu maufiq ila aqamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.